Kuah Pirimaya. Pirimaya Ya. itu. Jadi itu artinya teh Kang, kuah teh kebersamaan ya, dalam memanah. Dalam gitu, memanah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kota Channel berjumpa kembali dalam acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Kota Channel, channelnya orang Sumedang, berbagi informasi dan inspirasi. Baraya Kota Channel, hari ini acara Ngobras kita akan bertemu atau bicara dengan salah satu komunitas yang ada di Sumedang, yaitu komunitas Panahan. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kang Atung. Nah, Kang Atung ini ada perwakilan dari komunitas IMAH ini. Baik, Kang Atung, saya sebelum masuk ke yang lain, ingin tahu dulu nih, ini namanya cukup unik nih, IMAH gitu. Gimana ini? Apa arti dari nama? Arti dari IMAH, Kang, Insun Medal Archery Horsebow. Ya. Jadi ngambil dari kata Sumedang karena kita berdiri di kota Sumedang. Jadi namanya Insun Medal Archery Horsebow. Nah, kalau horsebow itu sendiri? Horsebow artinya itu panahan berkuda sih maksudnya, Kang. Maksudnya di panahan tradisional. Ya. Jadi memang panahan itu macam-macam, Kang? Macam-macam, Kang. Kan ada yang modern, Kang. Kalau modern kan bentuknya yang panjang, kayak bisa dibilang kalau di kita mah sebutnya kayak rekuf. Terus berbentuk juga barebow sebutan sih, Kang. Kalau rekuf ada stabilizer. Kalau yang barebow-nya sama hampir mirip kayak tradisional, cuman tidak ada stabilizer buat penyeimbang si busur itu. Kalau di IMAH mah di sini masuknya busur tradisional. Ya. Maksudnya. Jadi horsebow itu bagian dari panah tradisional. Ya. Kan ada berapa macam, Kang, panahan tradisional juga. Cuman kita mengambilnya yang tradisional dari Asia, bukan Asia lah, lebih tepatnya ke Timur Tengah, Kang. Timur Tengah. Kan di kita juga ada jamparing, rancatan, kan busur-busur di Hasuna pun ada yang rancatan. Cuman bisa dibilang hampir mirip juga sih sama kayak busur horsebow kayak gini. Jadi mainnya betul-betul pakai insting dan feeling. Gitu. Kalau dari arti sendiri horsebow sebenarnya tadi berkuda ya, Kang, ya? Berkuda, Kang, ya. Harusnya memang biasa digunakan buat berkuda, ya. Karena kudanya belum ada. Jadi kita masih ada panah, belum ada kudanya. Jadi sekarang baru bisa dibilang ground dulu, Kang, lah. Jadi berdiri di tempat, belajar bidikan dulu, belajar tarikan dulu, kayak gitu. Kemudian dasar. Jadi itu ya, jadi nama medal Archery Horsebow itu memang disesuaikan dengan panah yang digunakan. Ya, betul. Baik. Tentang latar belakang nih, berdirinya komunitas ini bagaimana, Kang? Kalau IMAH dulu berdirinya, Kang, tahun 2018. Ya, dulu sih awalnya bukan IMAH namanya, Kang, tapi cuman IMA. IMA. Jadi cuman Insun Medal Archery. Dulu ada dua kategori dulu teh. Kategori horsebow sama barebow. Bisa dibilang busur modern dan tradisional. Cuman sempat ada inilah istilahnya, jadi mulai berbeda divisi gitu. Jadi kita fokus ke tradisional, ya itu fokus ke modern ya gitu. Jadi kita rubah nama jadi IMAH. Jadi IMAH karena memang memilih yang tadi yang tradisional. Ya, alhamdulillah untuk komunitas IMAH ini sekarang udah mulai berkembang, Kang. Bahkan sudah legal gitu sekarang di sini. Udah legal di bawah naungan Pordasi sama Pordana. Ya, Pordasi kan bisa dibilang dari kuda juga kan. Dari kuda. Ya. Mau gabungnya dari kuda. Ya, karena di tujuannya mungkin jadi atlet panahan berkuda juga. Jadi memanah sambil berkuda. Ya, jadi bukan ke memanahnya, Kang, ya? Bukan ke memanahnya, tapi bisa dibilang sama sih emang kan karena sunahnya masuknya ke pemanahan gitu kan. Jadi masuknya emang seperti itu. Iya. Kalau jumlah komunitas untuk di Sumedang gimana, Kang? Di Sumedang komunitas yang saya tahu tuh baru ada 4, Kang. Ada 4. Cuman kalau yang legal ada 3. Ada 3. Yang pertama tuh di Cimanggung, A3, bisa dibilang artinya Alam Asia Archery. Kalau yang keduanya IMAH, Insun Medal Archery Horsebow. Yang ketiganya PCA, Pesat Cisarua Archery. Lokasinya itu yang baru legal. Sudah ketiga. Udah di bawah naungan Pordasi dan Perdana langsung. Jadi kalau legal kan enak ya. Iya, kan tenang, Kang, kalau legal ya. Ada orang yang kurang paham gitu main panahan disangka apa betul, gitu. Kang. Jadi, tapi kalau udah legal kita punya ini ya secara hukum jelas. Betul, seperti itu, Kang. Jadi, kalau anggota, Kang, untuk IMAH anggota IMAH yang aktif total yang aktif ya, kalau jumlah total Kang, semuanya udah ada 26
member ya, cuman yang aktif sekitar 15 sampai 18 orang. Mungkin yang lainnya mah lagi sibuk ya, belum sempat gabung ini ya. Ya. Baik. Berdirinya tuh tadi tahun 2018. Ya. Ini foundernya kira-kira siapa, Kang? Foundernya teh ada 7 orang Kang dulu 7 orang. ya. Kalau disebutin sih kayak Kang Gema, Kang Dery, Kang Iyun, Kang Iwa, Kang Rondi, saya sendiri, Kang Atung, sama Kang Riksan kalau nggak salah. Di waktu tempatnya di SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah. 2 dekat AC Plaza itu kan. Jadi awalnya sampai kita bikin komunitas gimana itu awalnya? Awal dari hobi dulu kan. Bahkan sebelum ke busur kayak gini, busurnya pakai busur apa? Paralon kayak gitu. Oh iya benar. Yang ditarik jepret sampai merah-merah kayak gitu. Cuma karena udah lama terus banyak pengetahuan, kita sering ketemu sama orang-orang juga kalau ikutan event-event di mana-mana. Ternyata emang Panahan itu luas, sangat-sangat luas. Baru sampai ketemu dengan sebuah ini. Ya, sampai ketemu yang pas buat kita. Iya. Betul. Tadi ini latar belakangnya sudah kita tadi disampaikan tentang tujuan pembentukan komunitas ini. Nah, kalau visi dan misinya sih Kang, buat IMAH itu awal dulunya sih bukan dulu, tapi buat dari diri kita dulu ya Kang ya. Jadi intinya mah si posisi visi dan misi untuk Insumeria cerita tersebut ngelatih diri kita dulu buat kesabarannya, fokusnya Kang. Jadi untuk perubahan buat diri kita sendiri. Nah untuk keluarnya mah bisa ngelatih anak-anak yang masih di bawah umur. Soalnya kan kalau dari Panahan yang saya tahu ngelatih fokus Kang. Itu ya seperti itu, ngelatih fokus. Manfaatnya teh ya itu manfaatnya gitu Kang. Jadi kalau misinya mah mau nyebarin Panahan ini sampai bisa luas lah gitu. Terutama yang di Sumedang, karena di Sumedang masih kebilang masih sedikit sisi komunitas ya, karena ada 5 juta Kang. Jadi gimana caranya si IMAH bisa mensosialisasikan si Panahan ini gitu Kang. Dan rencana juga yang mudah-mudahan udah sekarang sudah ada sih anak-anak yang mulai berlatih, terus ahwatnya yang wanita-wanitanya udah ada juga. Alhamdulillah kan sekarang gitu. Ya intinya karena tadi melihat ada manfaat dari olahraga Panahan ini, ini mencoba untuk mensosialisasikan di tengah masyarakat khusus untuk Sumedang itu ya, untuk berpanah. Ini luar biasa ini tujuannya. Nah sampai saat ini Kang, untuk kegiatan yang dilakukan oleh IMAH sendiri apa saja Kang kegiatannya? Yang paling sering yang sering dilakukan sih Kang sekarang berbentuk game event internal. Ya, hampir setiap bulan sekali, biasanya sebulan sekali itu akhir bulan suka ada game internal. Kayak turnamen gitu? Ya turnamen kadang-kadang juga. Jadi buat ngikat silaturahmi. Kadang ini kan yang area Sumedang ada 4 komunitas itu kita undang semuanya ke sini buat kumpul. Jadi emang tujuannya 99% silaturahmi, 1%-nya event gitu. Oh gitu. Jadi emang betul-betul ya buat Panahan seperti itu. Jadi berbagai ilmu, sharing juga gitu kan. Pengalaman kemana-kemana seperti itu kan. Saya baca ada Instagramnya kayaknya. Ya ada. Apa itu? Ukuah Firimaya ya. Itu jadi itu artinya teh Kang, ukuah teh kebersamaan ya, dalam memanah ya. Jadi dengan memanah bisa ada kebersamaan gitu kan. Luar biasa. Ukuah Firimaya. Jadi memang lebih titik dari 90%-nya itu untuk silaturahminya gitu ya. Ya, sisanya itu baru untuk olahraganya. Siap. Selain tadi mungkinnya ada event bulanan. Berarti yang seperti sekarang itu ada latihan rutin ya. Kalau latihan rutin sih biasanya kalau buat Ikhwan atau laki-laki setiap hari Sabtu Kang. Sabtu. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sampai jam 4 biasanya Nah, kalau yang hari Minggunya buat ahwat sama anak-anak. Oh, hari Minggu ada juga. Ya, dipisahin Kang itu. Oh, gitu, ya, betul. Tetap sih dari Panahan mah kalau berbentuk sunnah ada adabnya. Ya, jadi nggak disatuin juga sih antara ahwat dan Ikhwan ya, harus dipisahin gitu. Iya. Ahwat juga udah mulai banyak. Alhamdulillah. Kalau sekarang sih masih dari isi-isinya. Komunitas ini sendiri banyak untuk keluarga gitu ya. Diajak juga anaknya istrinya untuk aktif di komunitas ini. Ya. Alhamdulillah Kang sekarang juga kemarin sih udah ada yang minta dari sekolah PAUD. Dilatih untuk buat dari IMAH 1 atau sampai 3 orang buat ngelatih nanti di PAUD. Alhamdulillah. Jadi udah mulai masuk kurikulum bahkan. Alhamdulillah Kang. Tadi yang pernah dengar juga ikut event apa ini? Daerah nasional atau? Udah kebetulan sih baru sekitar Jawa Barat yang paling jauh sekarang paling diwakili sama Bahdase itu sampai ke Temboro. Ya.
Ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu eventnya bisa dibilang bukan nasional juga, udah internasional. Internasional. Cuman masih sekelas Asia gitu kan ya, yang datangnya kayak Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam juga udah ada, gitu, Iran. Gitu. Di Rosbow ini memang sudah internasional. Udah internasional kan. Bahkan kan kalau udah di luar mah tempat asalnya kayak di daerah Timur Tengah itu hampir tiap bulan tuh ada 2, 3 bahkan sampai 4 kali acara event untuk itu. Iya, udah banyak. Iya, gitu. Iya. Kalau tadi kegiatan komunitasnya berarti ada latihan, kadang ada game juga, atau ngikutin perlombaan-perlombaan juga gitu. Nah, kalau ada orang yang mau ikut gabung dengan komunitas ini, Insya Allah Kang, kalau buat Insomnia Archery Horsebow sangat terbuka, justru karena ingin merangkul semua kalangan. Jadi nggak ada batasan umur Kang kalau di panahan itu, mau umurnya misalkan berada dari 5 tahun juga, Insya Allah nanti udah ada strukturnya gitu. Bahkan sampai yang umur 60, kalau dia masih punya giroh untuk memanah dan mau ikutan olahraganya, Insya Allah silahkan gitu di rumah. Kalau alatnya berarti bisa menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan nanti kan ada berbentuk LBS juga, tarikan beratnya kayak gimana, ya untuk pemula juga nanti disesuaikan, untuk yang udah advance bisa dibilang yang pro juga ada gitu. Jadi syaratnya sebenarnya penting ada minat. Ada minat dulu kan. Jadi umur berapapun bisa gabung. Bisa gabung. Mau itu anak, laki-laki, perempuan, bisa dewasa. Ya. Dan yang penting punya panahnya. Enggak sih Kang, kalau panah mah nanti bisa nyusul. Biasanya sih kalau di imah mah kita ikuti dulu. Kalau dia nggak ada paksaan Kang di panahan mah. Jadi yang saya tahu di imah gitu. Kalau dia udah menikmati, udah emang ternyata enak panahan, pasti biasanya memaksakan untuk beli sendiri gitu Kang. Kalau misalkan emang girohnya nggak ada mah kadang-kadang udah biasanya gitu Kang. Sekali nyobain udah biasanya seperti itu. Seneng dulu, alat mah bisa nyusul. Bisa nyusul. Gitu. Udah disediain nanti Kang di sekretariat juga di sini ya. Dari komunitas juga bisa. Udah disediain.